warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fi dunya wal akhirah. Amma ba'du. Sedanipun ingkang kula hormati Bapak Yai dan para sepuh bini sepuh ingkang rawuh, khususipun Sahibul Hajat Mas Widianto dan Mbak Najmi lan sedaya keluarga besaripun. Mugi-mugi insyaallah kita dengarkan sareng-sareng. Semoga Ananda Muhammad Lutfi Hidar putra ingkang soleh, putra ingkang berbakti kali tiyang sepuhipun, putra ingkang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, anak niku amanat saking Gusti Allah. Datang tidak bisa diminta, nek wis wayahe teko ora iso ditolak. Kathah tiyang niku mencoba menolak anak, mau maki KB sing model napa kemawon, nek jatahe entuk yo tetep, karena anak niku bener-bener misteri hadiah saking Gusti Allah. Tapi kalau memang jatahnya belum dikasih, mau pakai obat model apapun, ya juga nggak mungkin dah. Wonten tiyang niku pengen gadah putra berobat terus, ngunjuk obat no Pokemon sampai jus kokolan barang. Kokolan di jus niku rasanya pribadi, pokoknya dilakoni karena pengen punya keturunannya. Nggak dapat kok, memang jatahnya belum dikasih. Jadi itu misteri daripada lahirnya seorang anak. Anak tidak minta dilahirkan ke bumi, tapi Allah yang menitipkan anak lahir ke bumi, dititipkan kepada orang tuanya masing. Jadi mulan bocah niku boten saged ditolak. Wonten tiyang niku pun gadah putra sedasa. Wis janjian sing lanang ngomong karo sing wedok, wis Bu, wis bariki rasa meteng nek. Wis cukup putrane wis akeh. Ternyata masih dapat lagi. Lahir anak ke-11, kasih nama Wisbar. Wis Bu, cukup Bu, Wisbar iki terakhir iki. Ternyata masih lahir anak yang kedua 11. Ki jeneng Wisto. Ternyata sudah janjian lagi, ternyata masih dapat lagi yang ketiga 11. Wis cukup. Ternyata datang lagi yang keempat 11. Wis karepmu. Karena memang tidak bisa diminta. Nah terus anak itu apa nikmat? Belum tentu. Anak itu belum jelas jadi nikmat berapa banyak. Mari katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mari katakan hartamu dan anakmu itu bisa jadi fitnah. Terus gimana? Anak itu nikmat belum jelas, fitnah ya jangan. Belum jelas juga. Yang jelas anak itu amanat itu wajib untuk dijaga. Kalau amanat itu dijaga, jadinya nikmat. Tapi kalau amanat itu tidak dijaga, maka amanat itu tidak akan menjadi nikmat, justru akan menjadi fitnah. Justru akan menjadi fitnah. Begitu. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, nah cara njaga amanat niku pripun? Dari hamil itu sudah dijaga.
Amal itu sudah dijaga. Tiang-tiang soleh niku di antara ibadahnya, usahanya untuk memperbaiki akhlaknya anak itu ada yang selama hamil istrinya itu dijaga tidak boleh mandeng wajah wong kafir. Kenapa? Karena takut berpengaruh kepada kandungan. Dan sanela malah macam-macam ajarannya. Kalau sedang hamil dengarkan musik-musik klasik, nanti anaknya akan cerdas otaknya. Oh, cerdas dari mana? Jadi sampai jaganya seperti itu. Ketika hamil dijaga, jangan sampai istrinya memandang wajahnya orang kafir. Jangan sampai istrinya makan yang haram. Ketika anak lahir dijaga juga, ada amanatnya, ada penjagaannya. Anak itu kalau lahir orang tua pertama wajib yang orang tua itu bersyukur dulu. Alhamdulillah anaknya lahir. Mulai anak ngarep wedok pokoknya kudu syukur. Setelah itu jalankan aturannya Kanjeng Nabi menjaga. Itu diadani. Setelah itu dikasih nama yang bagus. Ini jeneng ki sing apik nganggo jenenge ulama. Pakai namanya ulama, namanya Kanjeng Nabi Muhammad, bagus. Namanya ulama, misalkan namanya Afifuddin, atau misalkan namanya dengan namanya Hasan, Husain, Said, namanya Syafi'i, monggo, Maliki, monggo, itu nama-nama yang bagus. Ojo mong angger jeneng apa nih nganggo jenenge artis. Kenapa nggih? Harus ngasih nama anak artis apa enggak boleh tapi ya boleh, tapi resiko ditanggung sendiri. Saya ingat dulu nih orangnya orang Jepara juga, tapi udah nggak tahu sekarang, nggak pernah ketemu lagi. Ya dulu pernah sowan ke abah saya, mertua sama mantu, geger. Dikit lagi perang. Yang mertua pengen ngasih nama putune, kan putu lahir. Lihat anaknya mantu, putune mertua. Putune mau dikasih namanya ulama, yang mantu pengen ngasih namanya artis. Akhirnya bingung, digandeng tidak patut. Mosok Sebastian Saifuddin, nah ini sini lah ya. Umpama begitu. Muhammad Michael, kan di sini lah. Nah, akhirnya Fatimah Ting Ting, kan enak akhirnya. Jadi waktu itu bingung, yang mertua pengen ngasih nama ulama, yang mantu pengen ngasih nama artis. Lah bahasa itu disuruh nengahi ketika itu, suruh nengahi. Gimana ini? Akhirnya apa ngomong? Gini loh, ngasih nama artis itu memang tidak haram, betul. Tapi kamu ya kudu mikir. Lah nek artis teh kuwi kena kasus. Kira-kira apa kamu ndak kisinan terus ngei jeneng bocah nganggo jenenge artis, ternyata artis kuwi kena kasus. Artis itu kena kasus. Akhirnya mikir, ya bener juga ya. Akhirnya sepakat kasih nama ulama. Dan subhanallah saya masih ingat betul 2 tahun setelah itu atau setelah itu nama artis yang mau diberikan itu artisnya kena kasus video porno. Naudzubillah min umpama kelakon tenan apa ya ndak kisina. Jadi ngasih nama tuh pakai nama ulama nama yang bagus. Ojo jeneng sing aneh-aneh. Jangan pakai nama yang aneh. Jangan usah pakai namanya malaikat, bukan kelasnya. Ini jeneng anak Jibril. Ini orang-orang ini jeneng anak Israel, orang duwe kanca kuwi. Wedi kabeh. Lalu Ridwan kan artinya keridho. Ridwan bukan diambil nama malaikat. Malik itu artinya daripada namanya Malik bin Anas, namanya sahabat, tidak apa-apa. Apalagi jika jeneng mau angger pokoke buka Al-Qur'an mah ketok iki pokoke jenenge sing apik wis pokoke iki. Lo ngasih nama anak siapa? Tony. Loh gimana? Sih ngambil dari Quran. Apa? Syaitani. Nggak bisa. Jadi ini setan gua anak.
Kasih nama yang bagus, namanya ulama yang bagus, insya Allah nanti barokah. Ini kan nama Muhammad Lutfi Haidar. Usul panggilannya Muhammad. Karena bapaknya kan ada dipanggil Muhammad kan. Nah, jadi anaknya panggilnya Muhammad. Kenapa? Satu rumah kalau ada yang dipanggil Muhammad itu rumahnya berkah. Tadi katakan setiap orang yang masih nama anaknya Muhammad gak diadab orang tua sama Kanjeng Nabi. Amin. Karena barokah nama Muhammad. Lah jenengan yang wis terlanjur jenenge nganggo Muhammad, ojo seneng sih, dijaga namanya. Jangan ngisi ngosok kasus pencurian Muhammad telah mencuri. Rumahnya dibuka open house ngasih makan orang terus tiap hari. Sekali itu namanya bingung. Dino itu aku kok orang untuk duit ya. Biasanya pagi itu saya sudah dapat rezeki untuk makan siang nanti orang-orang yang datang ke rumah saya ini. Ternyata nggak dapat. Akhirnya dia kumpulin pegawainya, kamu ada kesalahan. Kok sampai sehari ini nggak dapat rezeki? Ini berarti ada beres. Ada apa ini? Ada pegawai yang ngaku iya, Pak Yai ngapunten. Kemarin tuh dapat duitnya terlalu banyak, tak eman tak simpan. Oh ya karena kamu sih menurut rezekiku belum datang. Ini rezeki entek, engkau gak teko rezeki. Rezeki itu pasti akan datang. Selama kita masih hidup, nggak akan loh. Kok gak nanti nyoba nih bu? Kalau dengar ceramah niku langsung itu hari Selasa, Rebu saya nyoba. Hari Selasa malam waktu zaman dulu, baru awal-awal nikah, jarang pegang duit. Semua duit saya buat traktir teman-teman. Besok saya mau nyoba tirakat hidup, tidak punya duit rasanya gimana? Pagi saya ngajar di Masjid Asgaf itu hari Rebu pagi, satu saya nunggu. Sarapan tidak ada duit dulu. Minum air putih terus. Nyiasati utang. Wes luwe iki soal. Tidak punya duit dan tidak meminta. Sampai zuhur dapat rezeki. Zuhur dapat rezeki. Alhamdulillah. Waktunya pas harus makan. Ini kalau tidak makan ya lemes. Dapat rezeki sarapan sekaligus makan. Ya jadi satu tak piring. Sore malam dapat rezeki lagi. Dapat rezeki lagi. Cuma tidak saya habiskan lagi. Wis prakteknya cukup 1 hari. Ini lama-lama tidak kuat nanti hatinya. Jadi kita tidak mungkin tidak dapat rezeki dari Allah Subhanahu. Jadi cari rezeki yang halal untuk anak itu merupakan cara mendidik anak. Jadi satu ciptakan lingkungan yang bagus. Kemudian setelah itu doakan anak. Wong tua saiki lali ndongake anak. Muga-muga kabeh putrane saleh. Muga-muga sing amene banter lo dongake utange lunas. Amin. Banter gak utang to timbangan anak. Tenang toh? Dongake anak iki saiki salah dianggap penting. Padahal penting sekali. Anda kalau krisis ekonomi Anda masih bisa sabar. Tapi kalau anak rusak, bejat, Anda tidak bisa sabar. Aku tidak kuat. Ada orang ini kuat mental, punya bisnisnya hancur, dia kuat mental, tetap senyum-senyum. Ternyata dapat fakta berikutnya, anaknya kena narkoba, hancur langsung hidupnya. Minum obat dia, tidak kuat, stres. Orangnya itu kuat, bisnisnya hancur masih tegar dia. Kenapa kalau sudah ujiannya nak jadi kan tidak mungkin kuat. Mulo jangan nganti lali dongake anak. Jangan sampai lupa mendoakan anak. Kita yang rugi. Kita anak tahajud doakan anak. Sholawatan pakai jadi doakan biar anaknya jadi anak yang soleh. Terus doakan anak jangan sampai berhenti. Anak yang soleh itu lahir karena orang tua yang nggak mungkin punya anak soleh kalau orang tua nggak soleh. Orang tua yang soleh itu yang rajin mendoakan anak, kan terus anaknya dan menjadi anak yang soleh. Nanti insya Allah beneran anaknya akan menjadi anak yang soleh. Nah, doakan. Gimana doakannya? Macam-macam. Tirakat untuk anak itu banyak. Bisa dengan kita berdoa ketika tahajud atau memperbanyak sholawat. Diniatkan bacaan sholawat ini berkahnya sampai kepada anak. Saya itu pengajian
di Jawa Timur dapat kesaksian tentang sholawat. Ada seorang ibu janda punya anak 9, semuanya hafal Quran. Apa resepnya? Banyak sholawat. Dulangi anak sholawat, masak sholawat, ngeloni anak sholawat, banguni anak juga sholawat, ngedusi anak ya karo sholawat, di rumah nyapu sholawat, terus sholawat. Anak jadi anak yang soleh. Hudzaifah bin Yaman mengatakan as-sholatu ala nabi, sahabat Nabi ini, sholawat kepada Nabi tudrikur rajula, sampai berkahnya kepada anaknya, sampai kepada yang baca, wa waladahu, dan anaknya, wa walada waladi, dan putunya, cucunya. Amalan satu berkahnya sampai ke putu. Wah, luar biasa gitu. Bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat yang banyak. Siap sholawat yang banyak enggak? Ya. Sehari berapa kali? Syukur, pagi 1000, malam 1000. Kuat. Saya dulu sekolah guyune katanya akeh sing ra kuat. Siap? Siapa apa korting? Oh, korting. Wes. Pagi 500, malam 5. Pagi itu mulai pagi sampai siang, malam mulai sore sampai maghrib. Berapa? Jadi total 1000. Kuat? Apa korting? Korting terakhir 300 itu tidak lebih dari kurang. Kenapa? Kurang dari 300 jenengan tidak mungkin dikatakan ahli sholat. Yang banyak dari hidupnya berkah. Hajat itu kabul karena sholat. Jenengan kalau paringi amalan ya, jenengan ngamalkan niki sesuk mboten sah nyambut gawe berasi moro dhewe. Tok nang mboten? Tok nang mboten? Catat ya. Amalan tidak akan diulangi. Eling alhamdulillah, ndak eling yo nasibmu. Mau sholawat ping 1.000 tanpa nafas. Niku sesuk mboten sah nyambut berhasil moro. Enggak nih, Tenang. Tenang apa mboten? Oke ning gune telat. Wis ketoran yang wis luwe gitu berarti. Lapar. Lapar sudah? Oh sama gitu. Nah, diri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baca sholawat yang banyak, baca sholawat yang banyak, nanti akan ada manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Terakhir, setelah panjang-panjang dan yang penting baru terakhir ini kisah cerita biar tahu nih orang kan nyiapkan, saya menyiapkan masa depan untuk anak saya gimana. Ini masa depan anak itu disiapkan dengan amal soleh, bukan dengan warisan sing akeh. Salah. Imam Muqatil bin Sulaiman itu ketika Khalifah Al-Mansur dilantik, beliau mendatangi Khalifah Al-Mansur. Khalifah datangi ulama, senang. Pak Yai, tolong dinasihati. Ulama ya pinter, kamu mau nasihat dari yang saya dengar apa dari yang saya lihat? Ini kan kalau gitu milih yang mana? Yang dilihat, karena lebih jelas, gitu. Lebih jelas sama betul. Jenengan krungu, enek suara nih. Apa pasti enek wong nih? Tapi nek wis dulu, oh mesti yakin enek. Ya pengen nasihat dari yang jenengan lihat Pak Yai Ongge. Tak ceritani ya. Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Warisannya cuma 18 dinar. 18 dinar. Dipotong ongkos pemakaman, kafan dan sebagainya, tersisa 9 dinar. Dibagi bojone pokoknya lebih dari 1. Anaknya ada 11. Kira-kira jatahnya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dikit. Uangnya cuma 11 dinar, 9 ya.
9 dinar dibagi orang banyak apa dikit? Hisham bin Abdul Malik ketika meninggal, istri itu kan kita yang 1/8-nya. Istri, satu orang istri, ini ada 4, itu dapatnya 90.000 dinar. Anaknya ratusan ribu dinar, bahkan jutaan dinar. Itu baru duitnya, belum sawahnya, belum rumah dapat, ternak dapat, sawah entuk, kebu entuk, sak letonge barang entuk. Komplit. Berarti yang lebih kaya anaknya Umar apa anaknya Hisham? Hisham. Warisannya lebih banyak mana? Hisham. Anaknya Hisham. Kata Syekh Muqaddas, demi Allah, di satu hari yang sama aku lihat anaknya Umar sudah jadi orang kaya, nyumbang 100 ekor kuda. Anaknya Hisham keliling minta-minta di pasar. Kenapa? Yang satu dapat warisan solehnya orang tua, yang satu tidak dapat warisan kesolehan orang tua. Makanya warisan kesolehan untuk anak. Pak, Bu, perhatikan nih. Yang jenengan wariskan untuk anak itu sebenarnya 2. Manfaat atau afat. Manfaat atau yang jenengan wariskan itu manfaat, putra jenengan barokah urip. Manfaat itu diwariskan kalau jenengan jadi orang yang soleh atau soleh. Tapi yang jenengan wariskan itu afat. Mungkin hidup yo hobi ini ngerasani ratau ning masjid. Tersinggung sedikit nesu ra gelem nyopo. Ngaku si sering utang ratau nyaur. Yang diwariskan buat anak itu afat. Anak dapat musibah. Kenapa? Karena kejahatannya orang tua. Makanya kita nggak mau lihat anak kita sakit. Jadilah kita orang yang soleh. Anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Muhammad Lutfi Hidayat dari ketua yang soleh, berkah insya Allah, dan semoga semua hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk ijazah itu karena keluarga Habib Ali yang cucunya itu kata, abang saya masih ada, Pak dia masih ada, maka pemenang ijazah gitu, temeriku. Kalau kan pangkatnya masih juga di bawah, tapi ijazah yang itu disebarkan untuk dibaca sekalipun tanpa ijazah dapat berkah. Dibaca aja buat rutinan. Suatu saat waktu yang dapat ijazah juga nanti akan mendapatkan ijazah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukran 'afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ومعلمينا وذوي علينا وافتح علينا وعلى أولادنا وطلبتنا فتوح العارفين وفقنا يوم الدين وعلمنا وإياهم التأويل وارحمنا إياهم إلى سواء السبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بسر الفاتحة. Iya kan, iya kan, saya kira sudah selesai.